Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mulai masuk ke statistika inferensial. Kita mulai terlebih dahulu dengan teori hipotesis nihil. Misalkan kita tertarik untuk memeriksa hubungan antara jumlah jam belajar yang dihabiskan oleh siswa dan skor ujian. Ini adalah jumlah jam belajar, ini adalah skor ujian. Kita kemudian memperkirakan bahwa semakin banyak waktu yang dihabiskan oleh siswa dalam belajar, yaitu jam belajar, akan mempengaruhi prestasi yang mereka dapatkan dalam ujian. Dalam penelitian ini kita kemudian secara acak memilih siswa secara random dan mencatat berapa jam yang mereka habiskan per minggu. Kemudian kita mencari tahu apakah jumlah jam ini berkaitan dengan skor ujian yang mereka dapatkan. Menurut prediksi, kita mengharapkan populasi skor menyerupai pola seperti ini, di mana semakin tinggi jam belajar maka akan berkaitan dengan peningkatan skor ujian. Gambar ini menunjukkan bahwa kita lihat di sini, jika dibuat garis, semakin tinggi siswa belajar, semakin tinggi skor ujian. Orang yang belajarnya dilakukan dalam waktu yang lebih lama ini akan mendapatkan skor yang tinggi. Sebaliknya, rendah, orang yang menghabiskan jam belajarnya relatif sedikit di sini akan mendapatkan skor ujian yang rendah juga, kira-kira maksimal 40. Mari kita asumsikan bahwa ini adalah pola teoritis yang ada di dalam populasi. Misalkan ini adalah populasi, ada banyak kemungkinan sampel yang bisa ditarik dari populasi seperti ini. Misalkan ini jika diambil dari titik ini, titik ini, titik ini, titik ini, titik ini, maka jadilah sampel ini. Dari populasi ini kita juga bisa menariknya dengan mendapatkan dari sini saja, kita akan mendapatkan sampel dengan pola seperti ini. Dan jika kita hanya mendapatkan ini saja, kita akan mendapatkan sampel yang ada di sini. Apa yang menyebabkan adanya diskrepansi antara sampel dan populasi? Penyebabnya adalah kesalahan sampling. Kesalahan sampling inilah yang menyebabkan keputusan statistik yang nantinya akan kita lakukan memiliki peluang untuk salah. Dari pola data, ini ada 3 pola data ini, kita harus memutuskan seperti apa pola yang ada di dalam populasi. Disinilah kita akan menggunakan uji statistika inferensial. Apa yang kita lakukan adalah mengamati skor dalam sampel, kemudian memutuskan mana yang paling masuk akal di dalam populasi. Nah, berdasarkan ketiga gambar di atas, kita simpulkan bahwa pola yang masuk akal adalah pola yang pertama karena mendapat dukungan teori dan secara intuitif ini juga masuk akal. Manakah populasi yang benar? Setelah mendapatkan data di dalam sampel, kita kemudian akan memprediksi, mengestimasi seperti apa kira-kira sebenarnya populasi dari data kita itu. Apakah seperti A ataukah seperti B? Seperti A artinya tidak ada hubungan antara X dan Y, atau tidak ada hubungan antara jumlah skor yang jumlah jam yang dihabiskan dengan skor yang didapatkan. Sebaliknya, populasi B menunjukkan sesuatu yang mirip dengan yang ada di dalam sampel kita, yaitu semakin tinggi, semakin banyak jam belajar akan berkaitan dengan tingginya skor yang didapatkan. Statistik membantu pengambilan keputusan melalui probabilitas. Tapi probabilitas yang dimaksud dalam statistika adalah probabilitas untuk melakukan kesalahan dalam memutuskan bahwa data kita tidak mewakili populasi yang tidak menunjukkan hubungan antara X dan Y.
Ketika sampel jenis ini, yaitu sampel yang tidak menunjukkan hubungan ini, kemudian memiliki probabilitas yang lebih sedikit, yang sangat sedikit sekali, sehingga kita kemudian menolaknya. Sebagai konsekuensi, kita kemudian akan menerima populasi B yang menunjukkan bahwa sebenarnya di dalam populasi hubungan antara jam dan skor ini terbukti. Jika digambarkan prosesnya adalah seperti ini, kita konfirmasi dulu data kita untuk mendapatkan seperti misalnya probabilitas apakah mewakili populasi yang tidak ada hubungannya. Kemudian jika jawabannya adalah ditolak, kemudian maka kita akan mengkonfirmasi atau mendukung bahwa data kita sebenarnya juga mewakili populasi B. Pengujian hipotesis seringkali dilihat sebagai persaingan atau kompetisi antara hipotesis penelitian yang kita buat berdasarkan teori dan hipotesis nol, di mana menunjukkan tidak ada hubungan, tidak ada perbedaan, tidak ada pengaruh dari variabel-variabel yang kita teliti. Hipotesis nol adalah yang diwakili oleh populasi A tadi, kemudian hipotesis penelitian diwakili oleh populasi B tadi, yang menunjukkan semakin meningkat jumlah jam belajar semakin tinggi skornya. Berdasarkan step-step tadi, statistika lebih menekankan pada hipotesis nihil yang menekankan tidak ada hubungan antara variabel di dalam populasi. Di H0, kemudian hipotesis penelitian dilihat sebagai hipotesis alternatif sebagai konsekuensi dari jawaban terhadap H0. Jadi jika H0 ditolak, kemudian konsekuensinya adalah HA diterima. Kenapa lebih mendahulukan konsep ini, konsep tidak ada hubungan, bukannya mendahulukan apa yang ada hubungan? Berikut ini jawabannya. Alasannya adalah tidak ada hubungan, bahwa konsep tidak ada hubungan ini adalah sesuatu yang sering terjadi atau dinamakan dengan kondisi status quo. Berikut ini adalah contoh-contoh hal yang bersifat status quo yang tidak menunjukkan adanya hubungan, adanya perbedaan atau adanya pengaruh. Kita lihat di sini hipotesis yang kita sampaikan tadi, hipotesis nolnya adalah tidak ada pengaruh jam belajar terhadap skor ujian, atau bisa juga semua politikus wataknya sama. Ini adalah tidak ada perbedaan. Laki-laki dan perempuan juga tidak ada perbedaan, misalkan dalam hal kecerdasan. Terapi kognitif juga tidak menunjukkan pengaruh atau tidak mempengaruhi penurunan terhadap depresi. Ini semua adalah status quo, kondisi yang bersifat natural. Ini contoh hipotesis nol. Kucing tidak membedakan apakah makanan yang diberikan kepadanya bentuknya ikan atau bentuknya pesawat alien seperti ini, atau tanaman yang tumbuhnya tidak terkait dengan warna lampu baik kuning maupun merah. Kemudian antara anak-anak dan orang tua tidak memiliki perbedaan dalam kemampuan bermusik. Berikut ini gambaran mengenai null hipotesis. Dia adalah default, dia adalah baseline, dia adalah status quo. Dia sudah diterima oleh masyarakat, oleh universe, oleh alam, dan hanya bisa ditolak. Ini adalah status quo. Berikut ini adalah karakteristik hipotesis nihil, merupakan kondisi dasar atau nature atau alami di dalam populasi selama tidak ada perubahan. Hipotesis ini menyatakan tidak ada hubungan antar variabel atau tidak ada perbedaan atau tidak ada pengaruh, dipercaya sebagai suatu kebenaran sampai akhirnya kita punya bukti yang kuat untuk menolaknya. Hipotesis ini adalah hipotesis yang kita upayakan untuk kita sangkal sebagai peneliti, karena kita memiliki sesuatu tawaran yang merupakan hipotesis alternatif. Hipotesis nol jika dikaitkan dengan kurva normal, teman-teman pasti
Ingat probabilitas yang kemarin, di dalam probabilitas kurva normal, probabilitas lebih banyak terjadi di sekitar area tengah, lebih dari sekitar 90% berada di sini. Dan kita lihat di sini wilayah penerimaan status quo H0 diterima itu lebih besar daripada ketika H0 ditolak, sekitar 5% di sini wilayah ketika H0 ditolak. Dan ini adalah wilayah-wilayah yang jarang terjadi. Misalkan itu hujan itu lebih banyak turunnya di sini. Ini adalah wilayah yang jarang terkena, misalkan itu adalah air hujan, sehingga probabilitasnya untuk mendapatkan air hujan sangat sedikit. Namun tidak masalah, karena ini adalah upaya kita untuk melakukan perubahan. Logika di balik pengambilan keputusan statistik tersebut didasarkan pada peristiwa yang langka, karena hipotesis nol umumnya merupakan status quo. Kita mulai dengan mengasumsikan bahwa hipotesis nol itu benar, sehingga kita menerimanya sejak awal. Namun kita berusaha untuk membuktikan agar kita bisa menolaknya. Berikut ini contoh alternatif dan hipotesis alternatif dan hipotesis nol. Hipotesis nol adalah PR saya tidak dimakan alien, namun peneliti atau di sini namun peneliti punya asumsi lain, punya dugaan lain yang merupakan penjelasan alternatif bahwa PR-nya dimakan oleh alien. Jadi jangan melihat hipotesis alternatif sebagai sebuah keanehan, karena itu adalah upaya untuk menjelaskan fenomena dari sisi yang unik, tidak biasa, atau tidak wajar. Tidak ada masalahnya mengembangkan hipotesis alternatif asalkan memiliki dasar rasionalisasi yang kuat atau dasar teori yang kuat. Jadi hipotesis nol adalah kita melestarikan status quo, namun kita berusaha untuk melawannya dengan membuat suatu progres dengan menawarkan hipotesis penelitian atau hipotesis alternatif. Data di dalam sampel tergantung mana kita dapat mendapatkannya, sehingga kita selalu memiliki peluang untuk membuat keputusan yang salah. Inilah salah satu alasan kenapa peneliti melakukan siklus penelitian, dan siklus penelitian itu adalah sebagai proses pembelajaran. Bergerak gagal, bergerak gagal dicoba, bergerak gagal dicoba, dan seterusnya. Untuk mengurangi resiko kesalahan dalam pengambilan keputusan, kita memastikan peluang yang kecil untuk melakukan kesalahan. Dan jika kita tidak mau salah dan kita konsekuensinya tidak akan membuat perubahan.